Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Mahdi, sedaya panitia kajian, pengajian rutin, serta para hadirin, para rawuh, bapak, ibu, jamaah sekalian yang berbahagia dirahmati oleh Allah. Utama kita bersyukur kehadirat Allah dapat kita bermuajahah kembali di bulan Dzulqa'dah setelah kita bersama melampaui bulan Ramadan sekaligus bulan Syawal. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu iman amaliyah kita bertambah kualitasnya, tidak hilang karena keluar dari Ramadan, bahkan justru meningkat. Karena pengertian atau makna bulan Syawal itu bulan peningkatan. Sebab itu disebut bulan Syawal cocok kalau orang yang keluar dari Ramadan amalannya meningkat. Kalau sebelumnya sudah tertib qiyamul lail pada saat kita sholat tarawih, justru lebih giat lagi di bulan Syawal, apalagi Dzulqa'dah. Sebagaimana kita juga tadarus, tentu di bulan Syawal harusnya meningkat, bukan menurun. Karena Syawal itu meningkat. Kalau tidak meningkat bukan Syawal, tapi Suwal. Suwal itu tidak bisa meningkat, potensial menurun. Dicoba ditingkatkan, kecantol. Karena itu jangan menjadi hamba Allah kualitas Suwal, tapi jadilah kualitas Syawal. Shin gede, wawu, lam, Syawal. Bukan mungkin nek ditakoni mang ngajine tema yo sembuh pokoke ustate ngomong suwal-suwal. Kula niku ngaji menghindari 3 hal. Pertama, kula mboten seneng ngaji tegang. Sebab yang berangkat ngaji niku isi pikirannya sudah banyak. Napa malih ngaji sore. Nek ngaji isuk sik lumayan. Ngaji sore niku wis enten sing mikir pekerjaan, mikir cicilan macam-macam. Ngono pas ngaji ustaz sik moreng-moreng sik disalahno ae umat iki. Tambah sumpah. Yang kedua, saya tidak seneng ngaji itu yang mainstream. Maksudnya yang banyak diulas. Yang sudah banyak diulas biarlah diulas oleh yang lain. Saya mencari yang kira-kira tidak pernah diulas. Sebab itu muncul seperti buku Jebakan Langit dan lain sebagainya. Di beberapa pengajian panitia bertanya, "Ustaz, itu tema Jebakan Langit saya cari di YouTube. Tidak ada Ustaz, adanya gambarnya jenengan toh. Yang paling terang Al-Mahdi." Kalau sanjangi lho pancen sebabnya angel iki kudu topo dhisik lore kali. Nek topone kidule kali malah gak mandi, kudu nduk lore kali berantas. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya juga sampaikan minta maaf barangkali nanti ada gangguan watuk-watuk pedih. Panjenengan ra kenging flu.
flu Arab Saudi niku digawa mulai rada awet. Biasanya seminggu pun waras niki 3 minggu saya serak. Tapi alhamdulillah kula niku nek kena radang niku malah suaranya kayak Mansur S. Tapi aslinya Omah Irama. Mana ngaji kira-kira sak jam berubah dari hobi mesak. Yang ketiga saya itu tidak seneng ngaji sing pertentangan, Pak. Napa ngaji pertentangan itu? Ya wis napa pro kontra niku. Wis urusane pakar-pakar mawon. Salawat salam tersampaikan atas panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Melalui lisan suci beliau disampaikan hadis qudsi, ya abna adama tafarraq li ibadati amalan sadrakal inni wa asudda faqraka. Hai hambaku, sempat-sempatkan olehmu kober-koberno dalam rangka untuk beribadah kepadaku, nggih termasuk sholat berjamaah lan sak piturute, termasuk ngaji, maka aku kata Allah akan menjadikan kalian orang yang berkecukupan, wa asudda faqraka, dan aku dinding, aku jauhkan, aku batasi antara kalian dengan kefakiran. Karena itu ngaji meskipun tidak secara langsung, sebenarnya ngaji niku obate dompet gripis. Alhamdulillah niki rada ana jeda 1 bulan setelah bangsa Indonesia diterpa bulan Bowo nasional. Mergo bulan Syawal bulan kata. Dzulqa'dah mergo nek Jawa dadi selo mongko gak sampe panen duwe gawe. Wonten-wonten kena serangan malih bulan Dzulhijjah. Sampai ngarani besar. Para rawuh yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini melanjutkan tema jebakan langit. Kali ini terkait dengan salah paham terhadap madhab rezeki. Ceritanya ngeten iki. Dalam Islam berkaitan dengan rezeki itu ada 2 teladan. Lalu 2 teladan ini jadi madhab. Pertama, teladan yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau ini kaya raya, sumbangannya banyak, dan sulit miskin. Walaupun menyengaja miskin itu sulit miskin. Ini madhab rezekinya Abdurrahman bin Auf. Yang kedua itu madhab atau teladan yang dibuat oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ingat, Abu Dzar Al-Ghifari itu bukan miskin, tapi tidak mau kaya. Apa bedanya? Beda, Pak. Kalau tidak mau kaya sebenarnya dia kaya. Rasulullah itu pernah membagi dalam suatu peperangan, ghanimahnya itu 50 ekor unta. Jadi 1 kali peperangan menang, pernah membagi, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari itu dapat 50 ekor unta. Cara sampean disangoni 50 ekor unta itu tergolong tiang miskin apa tiang gada? Termasuk wong duwe iki 50 ekor loh, Pak. Itu habis dibagi karena Abu Dzar Al-Ghifari itu tidak mau kaya. Alasannya nanti di akhirat hisabnya ben gak ruwet. Begitu diceluk Abu Dzar Al-Ghifari, langsung datang, dilihat catatan hartanya tidak banyak, wis langsung berangkat ngincik nang swarga. Ngoten. Karepe Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi Abdurrahman bin Auf juga punya alasan. Analoginya seperti begini, Pak. Panjenengan enten pilihan lurah, calonnya 3. Pertama gambar kelopo, kedua gambar nanas, ketiga gambar pisang. Rumiyin manten niki sapa jenenge? Calon lurah ini kan dijejer ngoten iki teng panggung nggih. Nanti jenengan menyaksikan pilihan lurah ini. Abdurrahman bin Auf itu tidak apa-apa dipanggungkan, yang penting dipanggil berkali-kali.
Sama juga orang itu walaupun hisabnya agak panjang, tapi catatan amali hijau-hijau, bagus-bagus. Betul apa? Tengok-tengok dong, napa penantian masa perhitungan. Pisang, peng 8, baru kelapa, nanas, pisang. Kira-kira sing gambare pisang niki seneng apa susah? Nggih tetap seneng walaupun dia menunggu perhitungan. Lawat aja. Nah, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Karena itu jangan sampai keliru madzhab. Banyak orang di daerah Gedek niku keliru madzhab. Wing sampai mau ditambahkan contoh niku sugih kaya Abdurrahman bin Auf, atau kalau tidak mau kaya kaya Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga doanya Abu Dzar Al-Ghifari, Allahumma aminni miskinan. Bahwa iki Gusti kula niki panjenengan dadosaken orang yang nanti matinya dalam keadaan miskin. Pun niki panjenengan boten usah niru dan boten usah ngapalno donga niki. Nah, madzhab yang ketiga niku madzhab yang keliru. Kepengin sugih tapi melok lakune wong mboten duwe. Napa niku? Nggih, arahnya melok Abu Dzar Al-Ghifari. Mestine melok lakune Abdurrahman bin Auf. Tapi nek tiyang mriki kira-kira pilih pundi monggo kenging milih? Tiru Abdurrahman bin Auf napa Abu Dzar Al-Ghifari? Halo? Sing jujur lah jenengan. Sebab niki kan enten hubungane karo materi ceramah. Dari Abu Dzar Al-Ghifari napa Abdurrahman? Abdurrahman. Nggih ngoten lho jelas napa niku. Kalau Abdurrahman bin Auf diawali dengan doanya juga harus benar. Bagaimana doanya? Doa yang terkait supaya panjenengan mendapatkan kelimpahan rezeki adalah Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Pun hafal? Wah, niki dongane dari ngapal iki. Kuatir keliru madzhab iki. Ya napa wau? Allahumma jenengan tiraken Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Jadi artosnya ngeten, Allahumma mbok iki Gusti akfini panjenengan cukupi bihalalika kula niki dengan rezekimu yang halal. Nah, an haramika sehingga gak butuh terhadap yang haram. Semboten butuh belas. Wa aghnini dan jadikanlah hamba ini orang yang kaya. Bifadlika dengan keutamaan yang ada di sisi engkau. Bifadlika amman siwa dengan keutamaan yang ada di sisi engkau. Maksudnya ngeten. Pokoknya kula niki berprofesi sak saged-sagede ngelampahi sesuai dengan kemampuan. Adapun kaya saya minta kepada engkau sakar penjenengan. Sing penting kula niki sampeyan dadosaken sugih dalane api. Ngoten lho maksudnya. Kadang-kadang tiyang niku membatasi, Pak. Membatasi jalannya. Ini membatasi jalan kekayaannya. Kaya-kaya jurusane wis iku wae. Padahal banyak yang lain. Hari ini banyak para rawuh dokter yang sumber pendapatannya dari rias manten. Asal apa mboten? Ya asal sinten sing nglarang ya. Itu berarti sakarepe Allah. Orang mengira, orang tuanya mengira, dirinya mungkin mengira waktu masih muda, waktu kuliah, profesi prospektif menghasilkan banyak pendapatan adalah dokter. Tapi nyatanya Allah menginginkan bukan dokter sehingga ya sugih ternyata rias manten. Lah sakarepe Gusti. Sing penting Allahumma abdini bihalalika an haramika.
Wa anini bi fadlika amman siwa. Pun saniki ngeten mawon donga bareng kali kula nggih. Donga bareng kali kula benjing nek sampami supe utawi dereng angsal share-sharean video utawi dereng angsal tulisane nggih, dereng tumbas bukune. Mangke jenengan sanjang mawon ya Allah kula ndonga persis waktu ngaji magrib ini. Nah niku Allah mboten mungkin supe kan. Nah saniki ndonga temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Oh nggih, sing penting jenengan pun nanti ndonga benjing nek sik supe jenengan sanjang mawon kula ndonga ya Allah persis sing niki. Allah pun paham banget. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, salajengipun sing nomor kali nek kepengin memang melok madhab rezekine Abdurrahman bin Auf yang berkelimpahan harta itu, hendaknya panjenengan membuka sketnya. Bisa jadi Allah itu sudah membuat catatan, bukan bisa jadi, memang pasti Allah sudah membuat catatan rezeki kita di Lauhul Mahfuz. 1000 sayang banyak orang yang menghambatnya sendiri. Ada jatahnya tapi nggak dikasihkan karena orang ini menuntut rezekinya sendiri. Kok bisa? Iya, hadis Rasulullah, inna rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin. Sesungguhnya seorang manusia itu diharamkan dari jatah rezekinya sendiri disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Terusnya apa? Nek pengen buka dalane rezeki, maka sing diseseno niku kudu dosa. Inna rajula, sesungguhnya seorang manusia, seorang laki-laki, kalau dimasukkan laki-laki itu berarti sudah di dalamnya perempuan. Bahasa Arab begitu, kalau disebut laki-laki sudah termasuk perempuan. Inna rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin. Sesungguhnya seorang manusia diharamkan oleh Allah dari jatah rezekinya disebabkan karena dosa. Dan panjenengan pun pirsa sedaya kalau sumber atau penutup yang paling utama berkaitan dengan dosa penghalang rezeki, balasan kontan di dunia itu kan ada 3. Jadi 3 niki tidak boleh ada dalam hidup kita. Insya Allah rezeki bakalan diberikan oleh Allah sebagaimana mestinya. Semestinya 10 dosa-dosa besar, atau dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi Al-Kabair itu dihindari semua. Tapi yang utama itu 3. Napa niku? Sing nomor setunggal, jangan pernah durhaka pada orang tua. Niki sawangane ngeten niki angele setengah mati. Napa niku termasuk durhaka pada orang tua? Pertama, jika ada orang melewatkan tidak mendoakan orang tuanya, itu sudah durhaka. Pireng niki. Rasa kula salone rada menteri, mboten. Mboten. Karena saya di tengah mawon. Durhaka pada orang tua jika satu kesempatan dia tidak mendoakannya. Maka niku kula doa untuk orang tua, Rabbighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu nempel. Terutama setelah subuh nempel plek. Terutama kalau saya kemudian ada kegiatan jauh. Setelah subuh nanti ada ngaji misalnya di Tulangan. Tulangan mriki di Tanggulangin atau di Kediri Kandangan yang kira-kira jarak tempuhnya kisaran 1 jam atau lebih. Maka saya tidak berpanjang-panjang zikirnya. Langsung setelah zikir, setelah sholat, zikir untuk kedua orang tua, lalu doa perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu saya berangkat. Pun berangkat sepeda motoran. Nanti kalau mau nambah zikir yang sebagaimana kita zikir biasanya itu subhanallah 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 saking itu, saya zikirnya sambil sepeda motor. Dan insya Allah panjenengan pun paham sedaya bahwa orang yang
berzikir itu boleh sambil duduk, boleh berbaring, boleh berdiri, bahkan boleh sambil berjalan atau berlari. Berarti nek kalau sepedaan itu disetarakan dengan duduk, boleh dong saya zikir sambil sepedaan. Kalau sepeda motor itu disetarakan dengan berjalan berlari, tetap juga boleh, tidak apa-apa. Zikir sambil sepeda motor. Tapi yang dua itu nempel-nempel. Kalau waktunya longgar, tentu kaifiahnya berzikir itu kita lalui. Tapi kalau tidak, dua itu yang nempel. Khawatir kalau sudah disebut durhaka, lalu kemudian balaknya turun sebelum kita keluar rumah. Padahal Rasulullah mengatakan ada 3 dosa yang balasannya kontan di dunia, salah satunya durhaka pada orang tua. Yang kedua, termasuk durhaka itu kalau berani menghibah orang tua, meskipun kepada dokter. Menghibah itu kan kata-kata yang kalau didengar orang yang dibicarakan dia nggak suka. Misalnya, kalau ada orang yang ibunya sudah sepuh 59 tahun, kena diabetes, baru pulang 4 hari yang lalu, kemudian di rumah gawe sirup, paringi es, ben paring itu yo sendoki langsung niku. Waduh, langsung drop masuk rumah sakit. Ketemu dokter yang sama. Loh, Bu, jenengan? Iya, Dok. Lah kenapa? Ini Bu kula niki kambuh lagi, gulanya naik. Pancen ibu kula niku dengkal. Niki nggih. Ngomong ngoten niku mboten kantuk, itu sudah durhaka. Terus bagaimana kalau kenyataannya memang begitu? Ya sampun. Loh Bu, marjane kok kantor setengah botol. Iya, nduk iku mang tak campur mbek es tak seruputi sak sendok. Ayo Bu, salin Bu. Lah apa? Siap-siap berangkat sontek, ngoten mawon. Mboten usah dilekno. Sebab napa? Menghardik atau menghibah itu sudah termasuk durhaka. Loh, bahaya kan? Jadi ngerasani wong tua itu enggak ada yang melarang. Wah, ini banyak yang tertimpa ini padahal orang-orang baik. Yang ketiga sudah termasuk durhaka kalau membiarkan mereka menangis dalam hati. Nun sewu, saniki niku ada juga banyak juga orang-orang yang ceramah sering mengatakan kalau kalian sudah berumah tangga sendiri, jangan jadi satu rumah dengan orang tua maupun mertua. Bikin rumah sendiri atau kontrak bahkan kalau perlu. Kalau mikirin ini aja awakmu gak tahu wae. Orang tua itu kalau sendirian, meskipun anaknya 4 hebat-hebat, yang pertama dokter, yang kedua pilot, yang ketiga perancang jalan tol, yang ketiga perancang ngempet laut. Kenapa nih profesi ngempet laut? Tapi kalau kemudian mereka ini tidak ada yang mau menemani, Pak, susah. Akan membayangkan lu enak biyen zaman arek-arek cilik-cilik. Iku nek gawe jangan lode sak panci. Nggih, dadar apa begetel sak piring, begitu kruyuk-kruyuk entek. Itu lebih disukai suasana itu daripada sekarang anaknya sukses-sukses tapi tidak ada yang menemani. Nggih. Maka kalau ada satu keluarga semuanya hebat, orang tuanya dibiarkan sendiri, bahkan di rumah kesepian, nangis dalam hati, kita nggak pernah bertanya, itu sudah durhaka. Cuma dari dokter hebat, tapi kalau Allah gak kasih sini, nanti kenyataannya kebutuhannya jauh lebih tinggi dari pendapatan. Dan Allah itu nggak sulit membuat seperti itu. Pernah ada orang bekerja di salah satu instansi, dia kaya raya karena nalar bisnisnya jalan. Di samping dia sendiri di kantor itu gajinya 22 juta per bulan. Nalar bisnisnya jalan, dan setiap dia di rolling di sebuah tempat, dia punya rumah dan punya usaha. Teman-temannya semuanya pada tahu hartanya miliaran. Orang mengira dia nggak bakalan miskin. Suatu saat dia bisnisnya itu arisan mobil.
dihimpun oleh dia, mobil yang beli lewat dia lebih murah. Misalnya 200 juta hanya sekitar 165 juta. Banyak yang setuju, banyak yang seneng, dititipkan ke dia. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 kali mobil datang, lalu kemudian uang yang sudah disetor ini bawa lari. Tapi dia orang bertanggung jawab. Cuman kan dia harus mengembalikan dana teman-temannya. Lalu dia jatuh miskin, asetnya jual, sampai itu pun masih minus. Gampang kan bagi Allah untuk membuat orang kebutuhannya lebih tinggi daripada pendapatannya. Maka hati-hati, membiarkan orang tua sendirian itu gak ada kacau. Makanya saya kula niku menikah pindah 7 kali. Di begitu, tapi ada yang lebih banyak. Kontraktor. Yang pertama bersama orang tua kandung. Yang kedua balik bersama mertua. Yang ketiga di rumah. Yang ketiga menempati rumah waktu bujangan. Yang keempat beli rumah. Lalu kemudian yang kelima disusul pimpinan cabang, ditempatkan di masjid. 2 tahun saya di rumah ketakmiran, terus beli. Setelah itu gabung lagi dengan mertua. Nah dari beli punya rumah sendiri lalu gabung lagi dengan mertua karena adik ipar sudah ikut suaminya. Itu banyak yang memberi masukan. Lah Ustaz bener-bener dewean kok. Gembul mana mbek mertua. Kok ono ae perkara. Saya katakan enggak. Perkara itu bagi wong sing gak ngaji. Awak dhewe bukan hanya ngaji. Awak dhewe iki guru ahli bata. Insyaallah tidak ada. Dan alhamdulillah hampir 20 tahun saya, istri, 4 anak dengan mertua tidak ada masalah. Kenapa? Ya karena kita orang ngaji. Pertama kita niati untuk berbakti. Dan tentu persiapkan permakluman yang besar. Karena nun sewu, niki kula urut dan pikiran kita junjung. Jenengan gak ada juga istri. Misalnya ada punya anak perempuan, anak umur SMA. Ada orang datang bawa mobil elf, cering sih baru keluar dari pabrik. Terus ngomong, Pak, Bu, niki mobil kalau salah meriki juga sampean tak pek. Ansal betul. Boten lah. Mosok anak kok terus ketok rupane diurupi. Oke Bu, lek mboten kantuk kalau urupi omah. Pun niki kuncine, perumahane teng mriko enten. Kantung mlebet tok, tapi juga sampean tak pek. Ansal betul. Nggih mboten. Dadaknya, apa dadaknya? Tibanya datang seorang laki-laki, jenenge Khairi. Ya. Teko moro gak duwe mobil, gak duwe omah. Nah kok no anake dipek oleh. Nggih, gak duwe omah, mboten gadah. Anake ditakokno dipek asal. Itu kan pemberian yang besar. Amanah nggih. Maka kalau kita sudah pernah diberi hal besar, terus nanti kemudian ada sedikit-sedikit masalah, kok gak iso memaklumi, berarti panjang wongin budrak gitu. Dimaklumi paling masalahnya apa sih? Masalahnya paling ya odol, nek nom-nom dipenek teko mburi, nek wong lawas dipenek tengah terus gulune tugel. Gulune odol, nggih kan? Ngono tok ae, paling terus sapu. Nek sing wong lawas-lawas iku sing tengah diicak digawe ngrijiki niku sing kurang bersih. Terus malah kok bogang sing tengah. Ngono ae kok lha apa dipikir? Tuku maneh. Tapi yang tentu yang nusun nopo sawet tok. Waduh. Paling ge urusan nata kursi. Nek ngoten-ngoten niku. Makanya nek kula panjenengan sedaya niat berbakti, tidak membiarkan orang tua menangis lama. Insyaallah barokah rezekinya kan. Wah, kasih gratis dalam kehidupan panjenengan nanti, okay?
Nah, yang ke berapa tadi? Kedua, ketiga, keempat, sudah masuk durhaka kalau ada orang yang menghilangkan jasa kedua orang tua. Cak, sampean kok pinter apa? Omah-omah sik tas ae berasaku. Wis gawe gedhong sakjane gedene mobil ya lengkap. Mau apa sepeda motor ono papat. Ya apa iki ben kaitane? Cerita, oh itu ben sepakatan. Sing dipangan bendina bayarane bojoku, sing digawe bangun-bangun bayaran. Ya kaitane ya mengawal ini ya gak langsung ini tak pondasi dhisik. Ya mesti aja sampai gendengin dhisik ya. Kalau ada yang seperti itu Pak, itu alamat nanti jatuh runtuh. Kenapa? Karena sudah masuk durhaka. Kenapa tidak menyebut jasa orang tua di mana orang tuanya yang membagikan atasnya pekarangannya? Mesti kan ngomong, "Iya alhamdulillah ngene iki bisa bangun cepet mergane karangane biyen dikai bapak, kai wong tua, apa kai mertua." Kenapa kok senengane dudun-dudunno kemampuannya sendiri sambil menghilangkan jasa? Ada sekolah yang ngotot diwawancarai. Bagaimana Anda bisa kemlau? Oh saya begini. Saya ini beasiswa dan lain sebagainya. Ngomong masih benar, beasiswa itu kan biaya pendidikan. Lah wedakmu. Lah bakso nih, lah numpak sepure. Ngarang-ngarang ngomong sing bener. Ya karena saya didukung oleh orang tua saya. Lah ngoten sih. Hadirin para rawuh niku sing nomor 1. Yang menghalangi rezeki bisa lancar itu lawangnya dan dibuka, tirainya masih tertutup. Yang kedua dosanya mendolimi orang. Makanya banyak orang yang konsul ke saya tentang usahanya misalnya. Itu saya suruh motret. Usaha sampai nopo sih, foto di sini. Toko sampai saya foto, ngarep, tampak depan, tampak belakang, samping-samping. Ini gue sih gak ngerti loh, ini loh Muhammad iya tapi kok model ke terawangan. Boten terawangan. Saya itu mau memeriksa kalau batas tanahnya di sini, ya, itu atap gentengnya itu jatuh airnya kemana? Karena kalau jatuh airnya atau pembuangan airnya melalui pekarangan tetangga itu sudah termasuk mendolimi orang. Lah niku kepengen sukses usaha wangel mendolimi orang. Ittaqu da'watal mazlum maka ana asrar. Wah, kamu harus takut dengan doanya orang-orang yang terdolimi. Doanya itu naik ke langit, proposalnya langsung distempel oleh Allah. Sudah pasti dikabulkan. Perasaannya naik, gak trimone wong iku langsung membuat nasib usaha kita buruk. Meskipun datangkan konsultan ahli ekonomi, sampai kursus berkali-kali tentang strategi marketing, sampai mentok ilmu marketing, cuma kalau Allah tidak menghendaki dan Allah menginginkan bangkrutan. Ada orang yang terkenal Pak, nama depannya inisialnya P A T. Bunitur tapi bukan tur Dia ini doktor S3 jadi pemulung. Kok bisa S3 lu gak nalar? Wong sing napa jenenge? SMA lulusan SMA iso kerja iso makmur, kok ini S3 kok pemulung. Bukan lalu kemudian merendahkan salah satu jenis profesi, tapi kok gak matuk ngono. Kenapa wong S3 kok ngono? Para rawuh yang dirahmati Allah, ini urusannya dengan mendolimi. Yang ketiga, kalau ada orang berzina. Waduh nek berzina nek wis gawat. Mamdam bin ba'da syirki a'dhamu indallah min nutfatin wada'aha fi farsin la yahilu lahu. Enggak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kecuali seorang yang menumpahkan nutfah ke dalam rahim seorang perempuan yang tidak halal baginya. Orang yang berzina itu rezekinya oleh Allah stop. Jadi hanya ada jatah menyambung nyawa saja. Tidak ada jatah kemakmuran. Pak, itu ada orang kaya padahal dia berzina, oh ayatnya wis geser. Geser kemana? Surat 6 ayat 40
Alamma nasu ma bukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' fa idza farihu bima utu bautatam bainahum fa idahum mublisun. Nah niki makane panjenengan nggih nek gadah yoga kok rupane wis duwe napa teman dekat sampeyan takoni mawon nek yoga sampeyan jalan le awakmu seneng ta nek awakmu seneng tak paranane wong tuane dirabi ae aja dipacani. Dosa niki. Ngare urip mesara. Pak tapi kula niki jelas pekerjaan. Wis tenang ae. Sak wulan butuh beras piro sih? Di backup bapak. Bapak lho pundak isih Malang. Ngono. Digedhekno atine nggih ya. Nggih pun Pak berangkat ngono. Aja malah nyeneni. Oh ora biae. Wong tuane nyekolahno terus bro kayane ngono barang emakne. Subhanallah. Kalau yoga sampean perempuan, le arek kok balik-balik moro ini. Seneng awakmu ta? Sanjange ngoten Bu, ya wis tak takon. Nah, sampean seneng yoga kula ta? Nek seneng yoga kula, buktikan Bapak Ibu sampean jak. Ngoten. Setuju aku. Joko ya wong ngastino. Anake ilang sampai jam 10:30 jarno. Padahal dosa zina itu apes-apes itu. Pun nomor setunggal apal dongane dipraktekno saben-saben beraktivitas urusan sumber rezeki hidup doanya dibaca. Buka lawan toko diwaca. Berangkat mulang diwaca. Niki mikul pacul diwaca. Pokoknya berangkat kerja di yang kedua dosane disisih ditobat. Yang ketiga para rawuh niki enten hubungane kalian poso sing kemarin. Jadi ngeten nek enten tiyang kok rezekine rada mrebet, napa mrebet? Kata Rasulullah, Abu Umamah datang kepada Rasulullah. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu lalu saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyam fa'uni Allahu bihi. Ajarkan kepada saya satu amalan yang kalau amalan itu saya lakukan, manfaatnya harapan saya tercapai, solusi diberi. Jadi nek harapannya kepingin rezeki ini lancar, diberi. Rasul mengatakan, alaika bisyam, maka kamu berpuasa. Fa inna, karena sesungguhnya atas puasa itu lamit talam, amalan tersebut sudah tidak ada yang mengunggulinya. Kalau untuk kepentingan tercapai harapan, termasuk harapan dapat rezeki yang baik. Jadi ngene, sing uripe rada soro-soro iki kudu kuat poso. Halo. Pokoke kabotan kan modene. Kudu kuat poso. Sampe kandhane arek nom-nom. Poso iki. Semua berkaitan dengan kesulitan atau tercapainya harapan, nabi semuanya disuruh puasa. Nabi Adam turun ke bumi, kulitnya gosong, kepengen putih meneh, puasa 3 hari. 13, 14, 15. Lalu kita menyebut abiyat atau ayamul bid. Lalu kemudian orang Jawa menganggap ini poso mutih. Padahal itu memang mutih untuk memutihkan kulitnya Nabi Adam. Nabi Nuh terkatung-katung di atas air, pengen ketemu daratan, puasa. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, kepengen keluar dari perut ikan, puasa dan berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sayangnya 1000 sayang, banyak jamaah ngomong ke saya, Ustaz, saya sudah doa seperti itu. Terus, tapi saya masih dihimpit kesulitan. Jangan puasa, boten. Nah, nek enten tiyang donga, tapi boten poso, enggak sesuai dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus itu berdoa dan berpuasa. Kalau berdoa saja tidak berpuasa, seperti laron, semeruk laron. Lar sebelah kanan diprotoli diculno. Niku miber napa mubeng? Mubeng ya.
Sing diprotol sebelah kanan ilmu pengen. Kalau ada orang puasa saja tapi tidak berdoa, itu berarti suwiwine sing sebelah kiri niki dipedhot, sing kanan dijarno, diuncalno, mibren apa mubeng. Makanya hanya berdoa tidak puasa nggih mubeng. Poso tok mboten ndonga nggih. Nggih poso nggih. Nabi Yunus selesai masalahnya. Kemarin tidak diterima oleh umatnya, begitu selesai datang dilulukan oleh umatnya, diterima dakwahnya. Turun lagi ke siapa? Nabi Musa pengen keluar dari Mesir, poso 40 hari. Cuma nambah wong Jawa 40 dina niku ditambahi gak oleh kena srengenge. Akhirnya dadi poso pati geni. Itu metu ngerapal haji apa? Jenenge ini ora tek. Lembus kilat. Mual-mual mulai dirapal kabeh. Ujine katut. Mboten sida tercapai harapan kelebon. Jalur ditumpengi, tumpeng telu ditekno kabeh. Para rawuh yang dirahmati Allah, turun lagi sampai Nabi Muhammad. Jangan dikira Nabi Muhammad tidak menyimpan harapan. Beliau Nabi Muhammad itu pernah kepingin supaya kiblatnya umat Islam yang waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis Palestina diubah menghadap ke Mekah. Itu berdoa, puasa dikabulkan oleh Allah dalam periode 17 bulan atau 1 tahun 5 bulan. Ane sampean kula kandhani nek sampean duwe karep sing gedhe, jangan langsung pas hari itu berdoanya. Harus 17 bulan sebelumnya. Halo. Sampai silakan baca buku yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri. Pada saat Rasulullah berdoa, puasa, akhirnya sampailah eksekusi waktu itu sholat zuhur. Begitu sholat zuhur, 2 rakaatnya masih menghadap Palestina. Kemudian perintah datang, Rasulullah tengah-tengah sholat itu disuruh menghadap ke Ka'bah. Sehingga masjid itu diberi nama Masjid Qiblatain. Masjid yang kiblatnya 2. Masjid yang digunakan sholat setelah ngadep Palestina lalu menghadap ke ini para rawuh. Jadi harapan-harapan itu bisa didorong dengan ngelakoni apa wau. Sing salajengipun jangan menutup jalannya rezeki. Ini pernah saya sampaikan. Jangan menutup jalannya rezeki itu artinya begini. Di mana panjenengan diberi oleh Allah sinyal rezeki bisa masuk. Kemungkinan profesi-profesi yang mungkin sampean bisa jalani, sampean lampahi. Mboten apa-apa. Seperti tetangga saya itu, walaupun dia S2, maksudnya SD kelas 2. Dia SD kelas 2 tapi sumber pendapatannya 5. Pagi setelah subuh sepeda motor Supra ditokno. 3-4 pelanggan Gojek siap menanti. Berangkat nang pasar sing gak ada warung-warung niku mboten sing ngeterno diterno. Pasare pasar Sedati, mboten Sedati mriki, Sedati ngono. Berangkat mulai nyusul. Nyusul sing niki sing teng pasar digawa mulai. Terus begitu berangkatnya mantun subuh nanti sekitar jam 5:20 menit atau setengah 6 pulang. Sampai Tenggriya mun asal arto sekitar 60.000. Dipotong bensin 1.000. Sik ansal 50 setengah 6. Kemudian dia ganti kostum, betom gendera Simapur kali Lepri ke arah kafe sawah ngelepri. Profesi ke-2. Prit jam 8 mulai. Niku wis ansal sekitar 80.000. Pokoke mboten adus pendapatannya berkurang. Sebab nek ketok rada kulu-kulu wong sakno. Nah, teng bangsal niku bangsal Mojosari Ngilen niku enten tiyang nggih ngoten tapi pakai dasi. Pakai napa niki topi seperti polisi yang putih miring ngeten niku.
Terus damel celana sepatune mengkilat, kan sing kayak napa brandingnya kurang sesuai. Sing rada gatus terus kene keringet-keringet dijarno mboten diusapi nggih. Ah niku rada akeh oleh. Mantuk sak mantune teng griya sarapan, sebelah kiri rumahnya ada toko. Sebelah kanan ini tambal ban. Tambal ban itu. Tuh, pun pinter profesi ini. Sekawan dia. Pun setengah rolas mari ditutup. Istirahat. Mantu nasar lepri dipasang malih. Kok lepri kok ngene. Lepri pasang malih jendera Simapur digawa, berangkat ngelepri mantu. 5:15 ajeng maghrib mantuk. Didelok jadwale. Adakah orang punya gawe atau ada perkemahan atau yang lain? Kalau ada, sepeda motor binter ditokno. Terus kotak isine bal. Mandi bola. Di pojoke diparingi dispenser. Terus Milo, Nutrisari, apa-apa niku, wedang jahe, kopi dan lain sebagainya niku nggih, dalem pojokan. Pun pinten profesi. Ngoten niku nggih duitnya pakai. Bahkan pada saat orang pernah sambatan karena kampung itu dalane didandani. Beletuk berdebu. Waduh kapan rek marine iki? Sumpeke bendina nyaponi ngoten. Dia tenang saja, jualan kopi. Tadi tumbas panci, diseri kopi, digodhog, diwadahi teng plastik sama teman-teman. Diwadahi niki ember dijajakno. Kopi. Kopi anti ngantuk, tetep ngantuk semprotno matamu. Tapi wong embang dia paling ngoten nggih tenang mawon, nggih seneng ae. Ya kene tak tukune. 3.000. 4 bulan selesai jalan itu dibuat, dia bisa beli sepeda motor baru. Adiknya itu kayak no anaknya. Coba sumber jalannya rezeki itu banyak. Dan panjenengan itu ya banyak. Ada rezeki itu yang basisnya dari hobi. Hobi sampai nopo? Jadikan sumber pendapatan. Yang kedua dari letak rumah. Omai de perapatan. Kamare 5, apa? Jebol yang 2 tulisi. Jual segala-galanya. Enter sales moro. Pak, jenengan niki sadean apa? Wes, kadek dipikir Mas, mlebokno ae. Pokoke iki tak tampung. Ono wong nggawa puhung mlebokno. Wes, kabeh ditampung nggih, wong jual segala. Enten sing bisnis itu berbasis bahan baku. Wong Jombang rabi Trenggalek, suaminya Trenggalek di PHK. Tanya saya, bingung. Kerja nopo Ustaz? Saya tanya, hobi sampai nopo? Gak punya hobi. Oma sampai pinggir nopo? Mendelep menjero. Nek ngono sampean asale wong ndi? Kula Trenggalek. Saniki teng Jombang Jogoroto. Ah, Trenggalek akeh iwak asap. Apa? Ikannya Pak. Lah cedek pantai. Pantai napa namanya? Brigi. Ya iku dikulak iwake, digawa nang Jombang dijajakno. Oh nggih lho, nggih. Wah, dijajakno pun Pak Makmur. Setahun 2 tahun kula dikirimi iwak nek yo ya. Bareng wis sugih saiki lali. Muga-muga gak ngrungokno wong iki. Engko gak dikirimi maling gitu lagi. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah. Bahkan kalau tidak ada keempat-empatnya, sampean duwe kanca sih tetap bisa mendatangkan pendapatan. Kalau tambahin ini betul apa nggih? Saya punya teman di Sidotopo Wetan Mulia. Waktu itu kami sama-sama mahasiswa. Kalau dia ini berangkat ngaji, wakas Pak. Cuman dia ngoten ri awakmu kok nggawa buku tulisan sing temen kok aku critakno. Lah sampean lapo? Wis tenang ae. Dia juga bawa buku, tapi niku buku rekapan. Pertama dugi niku di arah kiri. Nanti bergeser ke kanan. Lapo Mas kok di pinggir kiwa? Ya aku mau mlaku kanan sesuai sunah. Ya kanan dhisik ta aku mlakune nyiri. Wis ya wis sembarang wis. Apa yang dia lakukan? Kenalan, Pak. Jadi lenggah mriku nggih, kenalan geser mulu. Takon nomor telepone jenenge sapa. Nanti sisa waktu dia berjalan ke parkiran. Nulis nomor seri.
Nomor seri ini sepeda motor itu tulis misalnya tengah Alfala nomor 7. Nanti kalau pulang dia di situ berusaha sekuat tenaga nyocokno jeneng ambek nomor telepon niku wau kali nomor seri. Oh wong iku mang klambi niku nggo sepeda iki panas. Panas. Nanti misalnya dapat 20 orang. Misalnya ini bulan apa nih? Mei. Bulan Mei dia ngerekap. Sing dia kenal niku di bulan Juni sepeda motor sing nomor seri ini apa? Mati STN mati ku piro? Terus toko dene sedina beleng niku bondo telepon sing ada HP ungkal waktu niku wis keren. Langsung niku kancan diteleponi, sing kenalan-kenalan. Mas, aku Faizin, minal aizin wal faizin iku lho Mas. Ya, apa sing wingi kenalan lho iku lho. Oh iya apa Mas? Nah, Dewi kan perhatian arek ndek kanca. Sepeda sampean lho jane mati bulan Juni. Aku kan nyuratno buka jasa nyuratno. Bae sampean gelem tak jupuke, ngono wis dadi tak terno. Ongkos sing sakmene. Wis ngono titik-titik gawe kancane mosok gak oleh. Oh ya Mas, gak apa-apa menjopo. Jopo. Dadi niku duwe akeh gara-gara ngoten niku. Mboten enggak ada tempat yang bagus, enggak punya hobi, koncone. Bahkan saya itu sering dijak makan gratis. Carane napa? Nggih niku wau, dekne niteni waktu jopo nek ana pelanggan sing sugih. Niku ngeternoni ida dhuwur apa ida isya, apa ida maghrib. Misalnya maghrib awal dhuwur ya. Budal, nanti mangan. Wah, totok nduk mriku ngomongnya ngeten sama tak kandhani. Pak niku wau kula asline jenenge makan siang. Asli ini cuma kula delok jame kok wah gak nututi iki wong sedang istirahat. Aku lho mriki dhisik niki pun dadi niki. Pun mboten suwe-suwe kula tak mantun iki makan siang. Loh, makan siang di sini saja. Wah, nek pun tuan rumah pun niku kula dijamin. Sukses. Ya Allah, ana wong cerdas sing ngono. Jadi duwite niku mboten cukup Pak dompet. Ming beto celana kempol iki, kempol ukur kempol isi duit kabeh. Berbasis teman. Kan tidak menutup diri dari satu sumber pendapatan. Yang lainnya banyak. Dia ini menyimpan semua nomor yang terkait nama ini distribusi produsen, sak distributor. Mulai emi, terop sampai nomor ustaz pengajian, mulai kelas Sidotopo sampai kelas Pak Amin Rais Medan itu. Terop dan lain sebagainya, sepeda motor duwe kabeh. Apa tujuannya? Nggih mangkene ana wong dolek, Mas. Aku jange ana kanca dolek iki, Mas. Iki kira-kira aku oleh piro? Titik-titik ora wis 50.000 gak apa-apa. Oke, wong teko, dia dapat transfer. Sampai sepeda motor mogok kali ondo niku lho milik kono ae. Didandani ndek kono ae. Apa? Ya mungkin ana wong takon-takon apa iku traktor iku disewakno ta apa jare. Jadi ada traktor mandek mogok induk kidul. Dandani ndek kono ae. Mungkin ana wong takon traktor regane piro tak golekne sik apa sing duwe jero kono. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih 4 yang bisa kita sampaikan. Tapi pembicara yang baik memang harusnya berhenti pada waktu yang tepat. Ini sudah lebih sedikit. Mudah-mudahan dengan ridho lebih gede nih wow. Saya cukupkan sekian, segala khilaf mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun wastaghfirul khairat wal birru man taqwa nasrullahi wa fathul qarib la haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.